syaratnya bagaimana begitu? Itu harus orang mengikuti sejarah kelahiran hari Sabtu Pahing. Oh, Itu yang naftunya yang paling tinggi itu hari Sabtu Pahing itu nanti ari-arinya itu buat bisa bikin kesugihan berada, termasuk nggak ada modal, nggak ada secara syarat maupun yang sangat aneh-aneh itu tidak ada. berarti orang tersebut siapapun bisa kaya asal neptu harinya lahirnya di weton Sabtu Pahing. Dan ari-arinya tersebut masih ada dan itu syarat yang untuk digunakan untuk pesugihan begitu. Betul. Berarti itu kita bisa kaya tanpa modal ya. Tanpa modal, tanpa tumbal. Oh. Oke teman-teman, kali ini saya akan bertanya lagi kepada Mbah Lengkung. Menurut hari ataupun menurut pesugihan-pesugihan yang teman-teman saya katakan ya, kali ini saya akan bertanya. Ada teman saya yang menanyakan, katanya hari Sabtu Pahing katanya di bulan November, nggak tahu tanggalnya berapa, akan dihajar sama rezeki yang sangat besar dan melimpah, katanya begitu. Apakah benar yang terjadi? Apakah itu hanya omong-omong kosong belaka atau hanya sekedar kata-katanya saja, atau ada kebenarannya begitu ya? Kita bertanya langsung kepada orang yang ahlinya. Oke, di mana Mbah ini perkiraan kata teman saya yang bulan November mau dibanyakin rezekinya, itu memang benar atau tidak? Iya, memang ada. Memang benar ya? Iya, syaratnya bagaimana begitu? Itu harus orang mengikuti sejarah kelahiran hari Sabtu Pahing. Oh, Itu yang naftunya yang paling tinggi itu hari Sabtu Pahing itu nanti ari-arinya itu buat bisa bikin kesugihan berada, termasuk nggak ada modal, nggak ada secara syarat maupun yang sangat aneh-aneh itu tidak ada. berarti orang tersebut siapapun bisa kaya asal neptu harinya lahirnya di weton Sabtu Pahing. Dan ari-arinya tersebut masih ada dan itu syarat yang untuk digunakan untuk pesugihan begitu. Betul. Berarti itu kita bisa kaya tanpa modal ya. Tanpa modal, tanpa tumbal. Oh, tanpa modal, tanpa tumbal. Berarti dengan modal ari-ari ya. Iya. Ari-arinya sendiri Ari-arinya gitu. sendiri. Lalu itu ari-arinya diapain, Mbah? Itu kalau masih ada nanti dicari. Kalau sudah dicari kan dikubur, kan itu kan masih ada. Iya. Nanti setelah masih ada, kalau dicek dulu ari-arinya masih ada di lokasi yang tempat dikubur. Setelah itu nanti kalau sudah pasti ada, masih ada barangnya, nanti siapapun yang mau mengambilnya harus melakukan puasa sehari semalam, terus mutih 3 hari, Selasa Kliwon, Rebo Manis, Kemis Pahing itu jenjeman 40. Terus mulai lagi atau hari Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon itu hari 4, termasuknya kan naftunya 40 hari. Iya. Nah, itu setelah itu kalau sudah melakukan puasa 40 hari, diambil naftunya saja Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon maupun Selasa Pon, Selasa Kliwon, Rebo Manis, Kemis Pahing. Kalau setelah sudah melakukan puasa 40 hari baru dia diambil. Nanti setelah diambil bungkus pakai kain mori yang sangat bersih maupun suci.
Orangnya mengambilnya, orangnya harus suci. Berarti harus mandi dulu gitu Iya, ya. harus suci, harus berwudu suci. Harus berwudu dulu teman-teman. Nanti itu kalau misalnya setelah dibungkus lalu mau ditaruhin di laci atau di mana begitu? Nah, kalau setelah itu nanti harus ada syaratnya. Syaratnya nggak repot-repot. Syaratnya itu nanti misalkan harus pakai bunga yang sangat harum sekali itu, maupun bunga apa aja, yang penting yang sangat harum sekali itu. Iya. Itu harus dikasih itu. Terus minyak. Lah nanti setelah itu baru ditaruh di makaman yang leluhur yang paling sepuh itu, nanti bisa dikasih saran. Oh. Berarti begini teman-teman, maksudnya kan mohon maaf karena ini banyak kan saya nggak punya mic khusus untuk merekam suara ya teman-teman. Jadi suaranya sangat jauh dan sangat berisik sekali karena di sini ada orang lagi hajatan. Jadi saya nggak bisa memberhentikan karena ada orang hajatan. Jadi mohon maaf apabila Mbah Lengkung suaranya kurang jelas. Jadi begini, pertama-tama kita harus mempunyai weton yang harinya naik tuh Sabtu Pahing yang jenjeman berapa Mbah? 18 itu yang udah paling tinggi begitu. Terus si teman siapapun itu harus mempunyai ari-ari yang masih ada begitu, harus buat syaratnya nanti setelah kita mempunyai weton itu, kemudian kita berpuasa selama 40 hari. Berarti itu 40 harinya berarti ngitungnya 3 hari ya? Iya. Hari apa tadi? Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Berarti itu 3 hari tapi penghitungannya itu Neptunnya 40 hari itu teman-teman. Jadi teman-teman berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah berpuasa selama 3 hari tersebut, memuasai ari-ari ya Mbak ya? Iya. Memuasai ari-ari tersebut, kemudian dibungkus sama kain putih yang dinamain mori itu loh, yang buat bungkus orang meninggal itu ya, mohon maaf ya. Jadi nanti setelah itu kita pergi ke makam yang paling tua. Pertama kali ada orang yang di makam begitu, yang pertama kali dikubur di situ begitu. Leluhur yang paling sesepuh, leluhur yang paling tua di tempat kuburan tersebut begitu. Nanti teman-teman duduk tenang di situ sekitar berapa hari atau berapa jam? Ya setelah itu setengah jam sudah cukup. Malam ya? Iya. Sekitar jam 12 atau jam berapa? Jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam berarti teman-teman persiapan dari jam 12 sampai jam setengah 1 atau jam 1 duduk manis. Berarti di depan bisikan. Oh, dikasih bisikan sama leluhur yang berada di kuburan tersebut begitu, karena itu memakainya pakai ari-ari sendiri. Lah nanti seumpama nih kita dikasih bisikan sama leluhur kita, umpamanya kita bisnis begitu ya, kamu usahanya bisnis nih misalnya gitu. Lah terus itu ari-arinya diapain? Itu untuk dibawa setiap harinya itu. Oh begitu. Berarti nanti usahanya itu yang akan mengasih tahu itunya ya, apa namanya, leluhurnya gitu ya? Iya. Oh. Nanti suruh usaha apa sudah dikasih bisikan sama leluhurnya yang untuk menghasilkan. Oh begitu teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti dikasih tahu sama leluhur, berarti itu kerjaannya teman-teman sendiri begitu. Jadi kita tidak tahu kerjanya apa setelah kita berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kemudian nanti kerjanya apa, yang akan mengasih tahu itu leluhur yang sangat tua yang ada di kuburan begitu ya. Yang pertama kali dikubur di kuburan begitu. Jadi biar lebih paham begitu ya.
Nah, ini ada cara lain lagi, Mbah. Selain cara itu, maksudnya yang tadi ari-ari tersebut begitu, atau dikasih minyak atau dikasih apa begitu? Ya, minyak sama bunga yang paling terharum. Bunganya contohnya bunga apa? Ya, bunga itu satunya bunga melati, bunga ketelon, terus bunga melati, bunga telon, dan pandan. Iya. Pandan itu pandan wangi, terus bunga boreh. Iya. Udah cukup. Nah, oke teman-teman, seperti itu dulu. Nanti akan saya tanya-tanya lagi tentang pesugihan-pesugihan yang lain-lainnya. Ini saya udah mengasih tahu dengan yang mempunyai hari weton Sabtu Pahing di bulan November ini akan dihantam ataupun dihajar rezeki yang sangat melimpah asal mau melakukannya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalangan pesugihan ataupun teman-teman yang sedang terdesak sama hutang-hutang teman-teman.